Selamat siang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Pak Tantra di pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas tentang operasi titik yang kedua. Baik, kita lanjut saja ke materinya. Ya, ini adalah operasi titik yang kedua. Operasi titik kedua ini berkaitan dengan operasi titik yang pertama. Namun operasi titik kedua ini lebih menitik beratkan ke MATLAB. Jadi kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya MATLAB. Ini cara programnya, yaitu di sini ada variabelnya. Kita misalkan variabelnya itu i ataupun x. Nah, nanti di sini dimasukkan lokasi gambarnya. Nah, kita langsung ke MATLAB-nya saja. Kita buka. Ini adalah MATLAB yang saya gunakan adalah versi 2009. Baik, ini adalah jendela MATLAB, jendela kerjanya, command window yang kemarin kita bahas. Nah, ini workspace ini adalah untuk melihat variabel-variabel apa saja yang sudah kita gunakan. Ini history adalah untuk melihat history yang sudah kita kerjakan. Di dalam MATLAB ini kita menemukan beberapa buah panel, namun kita akan fokus ke command window. Nah, untuk membersihkan layar command window itu kita bisa menggunakan perintah clc titik. Nah, kemudian diakhiri dengan titik koma seperti pemrograman lainnya. Baik, kita tekan, dia akan berubah menjadi bersih. Baik, kemudian kita akan memasukkan sebuah gambar dan kita akan tampilkan melalui perintah di MATLAB. Sebagaimana kita tahu di materi kita ini, di sini nama variabel, kemudian imread. Imread ini gunanya untuk mengambil gambar dari lokasi yang akan gambar yang kita tuju. Di sini contohnya adalah dia itu menggunakan localdisk D. Kalau saya di sini menggunakan localdisk E, jadi sama aja. Yang penting adalah lokasi gambarnya itu. Di sini kita bisa menggunakan spasi atau tidak, dan juga dia bisa huruf kecil, bisa huruf besar. Read, lalu kurung buka, lalu di sini titik kutip 1, lalu di sini ada keterangan ya, file name dan juga formatnya. Ini saya masukkan di gambarnya itu, lalu saya nama gambarnya adalah simple 1.jpg, kutip 1 lagi, kurung tutup, dan titik koma. Setelah saya tekan enter, dia akan masuk ke sini. Jadi variabel yang sudah kita gunakan adalah i. Dengan di sini dia sudah memperlihatkan bahwa gambarnya itu adalah 500 kali 500 pixel. Baik, kemudian untuk menampilkannya, kalau di Java itu biasanya printline, dan di bahasa C printf ya. Itu kalau di MATLAB ini untuk menampilkannya adalah imshow, kemudian variabelnya kita gunakan tadi variabel i, titik koma, lalu tekan enter. Nah, ini adalah tadi gambar yang kita akses ya. Ini gambarnya, dia bisa kita kecilkan. Kemudian kita beralih lagi ke soal, ke materinya. Nah, di sini untuk menampilkan citra ke layar itu menggunakan imshow. Tadi kita sudah. Kemudian kita lanjut ke
transformasi citra warna ke grayscale. Oke, dan di dalam MATLAB ini menggunakan perintah RGB to gray fungsinya. Kita langsung gunakan, kita buka MATLAB-nya. Nah, tadi untuk menggunakan RGB to gray kita menyediakan sebuah variabel. Ya, kita kita ngomongin di sini J sama dengan RGB to gray. Nah, jangan lupa di sini variabel yang kita tuju. Bentar, nah di sini sudah masuk variabelnya, variabel J. Lalu kita gunakan figur untuk melihat dua buah tampilan. Di sini I'm show, sini i-nya, lalu koma, figur, koma lagi, I'm show. Nah di sini J, variabel J, koma. Nah dia akan tampil dua buah window, yang satu yang berwarna, satu lagi sudah menjadi gray ya. Bisa kita lihat di sini. Baik. Kita kembali lagi di materi. Tadi ya, di sini tadi yang warna dan di sini yang sudah grayscale. Lalu di sini operasi kecerahan. Nah, operasi kecerahan sebagaimana kita di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan keempat, dia ada rumusnya. Kita lihat di sini pertemuan keempat, operasi kecerahan. Nah, ini adalah rumusnya, yaitu F0 sama dengan Fi ditambah K. K itu konstanta itu dari soal atau kita yang tentukan sendiri. Nah, jika konstanta itu positif, maka operasi akan lebih cerah. Kemudian jika K itu negatif, maka operasi lebih gelap. Maksudnya di sini kalau K-nya itu lebih besar, nilainya lebih besar, maka dia akan lebih cerah gambarnya. Dan jika K itu nilainya kecil, maka dia akan sedikit gelap. Baik, kita akan praktekkan di MATLAB. Di sini kita sudah memiliki dua buah variabel. Baik, kita langsung saja. Misalkan di sini i. Kita lihat dulu rumusnya ya. Kita masukkan dulu ke variabel J sama dengan I ditambahkan, misalkan saya nilainya kecil, 20. Bentar. Nah, di sini kita bisa atasin dengan tanda panah ya. Tanda panah di keyboard. Nih, ke atas bawah dia akan kembali ke kode program sebelumnya. Oke, baik, kita lihat. Nah, di sini ya. Ini figur 2. Figur 2 itu yang tadi. Dan ini figur 1. Figur 1 ini yang aslinya. Maka dia itu agak sedikit lebih cerah. Kalau misalkan kita ubah lagi ya. Maka di sini saya kasih minus 20. Oke, kita lihat. Nah, dia maka lebih gelap gitu ya. Kan tadi kalau negatif itu lebih gelap, kalau semakin cerah, misalkan saya kasih nanti 100 ataupun 50, dia akan lebih cerah lagi. Dia gelap sekarang. Oke. Nah, kita coba untuk yang lebih cerah lagi, misalkan sini saya kasih 80. Nah, kita bisa lihat di sini sangat cerah ya untuk nilai 80, sampai backgroundnya tidak terlihat lagi. Gitu. Baik, tadi operasi kecerahan sudah. Kita lanjutkan ke operasi kontras. Sebagaimana kita tahu, operasi kontras rumusnya adalah
Nah, di sini ada F0 atau output, citra outputnya, kemudian ada G dikali citra input dikurang P tambah P. Tapi di sini tidak usah untuk eh, tambah kurang ya, tapi di sini menggunakan array. Nah, array di sini nah, kita wujudkan CLC dulu, clear. Kemudian kita tidak usah masukin lagi gambarnya, langsung saja ke J sama dengan I DPA. Oh ya, kita menggunakan adjust kalau untuk kontras ya. Adjust kurung buka I koma. Nah, di sini kita menggunakan array. Bahkan di sini saya gunakan 255. Ini untuk pembandingnya. Kemudian ini nilai G, ini 2, kemudian nilai P-nya kita masukkan. Misalkan saya di sini 90, 255. Terus koma. Sini 0, di sini pembandingnya. 255 per 255. Baik, kita gunakan figur lagi. Nah, seperti ini. Kalau dia itu semakin kecil, dia akan semakin cerah. Nah, tadi saya kan 2 dan 90 ini sangat cerah sekali. Namun kalau di soal itu, dia menggunakan 40 per 204. Ya, seperti ini. Oke, baik, kita lanjutkan ke operasi negasi. Operasi negasi yang kita tahu di materi sebelumnya adalah yaitu rumusnya pengurangan. Nah, sini F0 sama dengan Fmax atau citra maksimumnya dikurang citra inputnya. Di sini citra input, citra maksimumnya itu kita tentukan. Kita tentukan sendiri. Oke, baik. Baik, kita lihat dulu untuk operasi negasi ini dia menggunakan pengurangannya. Jadi 255 ini karena dia maksimumnya. Baik, kita clear screen dulu. Misalkan J sama dengan 255 dikurang I karena maksimumnya 255. Misalkan saya 255 dikurang I. Kita akan lihat operasi negasi ini. Nah, seperti ini untuk operasi negasi. Jadi dia itu seperti gambar negatif film. Ini ya hasilnya. Baik, kemudian nah ini transformasi citra warna ke citra biner. Ini kita menggunakan threshold. Jadi untuk ke citra biner itu kita harus konversi dulu dari warna ke RGB. Nah, oke, kita ini ya kita lanjutkan J sama dengan RGB to gray I. Dan untuk trace-nya threshold sama dengan kita lihat di sini gray trace J. Nah, dia sudah masuk untuk nilai thresholdnya, lalu di MBW misalkan di MBW. Kenapa kita menggunakan RGB to gray? Karena kalau nilai langsung RGB dia itu ada 3 warna kalau di RGB. Kalau gray kan cuma satu warna saja, jadi satu angka. Nah, dia itu lebih mudah untuk konversinya.
kemudian J, trace, J, trace, koma. Nah, di sini ada yang kurang. J, trace. Oh ya, salah variabel. Maaf. Ya, sudah. Nah, sekarang tinggal kita lihat figurnya. Figurnya di sini kita gunakan IMBW. Baik. Nah, ini kayak fotokopi ya hasilnya. Kayak hasil fotokopian. Ini adalah citra biner 0 atau 1 karena kita kan dulu pernah membahas di pertemuan kedua kalau citra biner itu kalau nggak 0 1. Nah, ini citra warnanya, RGB-nya, ini citra binernya. Nah, ya, selanjutnya silakan Anda berlatih untuk rumus-rumus tadi, silakan dilatih di MATLAB-nya. Untuk materi di pertemuan kelima ini, operasi titik yang kedua sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.